Ya udah, Lek. Anterin. Duduk. Ngapain? Alek, ini kira-kira berapa lama lagi nih? Ya gak tahu Wahyu. Ini semua kan gara-gara Dan itu bikin salah sama Pak Joko. Iya Dan, ini Aku sih. itu semua gara-gara kamu. Seandainya kamu itu nggak bikin ulah, kita bertiga nggak bakalan kayak gini. Ya kamu kenapa ikut-ikut? Ya kita kan harus kompak Dan. Kalau enggak, kita nggak solid berarti. Lagian tadi aku enak-enak tidur malah dibangunin. Tahu-tahu udah disuruh hormat gini. Tahu nih, si Dani, emang nggak jelas. Yuk, aku udah lapar nih. Tadi masih belum sempat makan. Kalian berdua enak, udah makan. Lek, kamu itu jangan cuma ngurusin isi perut terus. Bener, Lek. Kalau aku ini gak kenyang, konsentrasi aku bakal hilang. Ya, Ngerti? ya udah, kamu kan tinggal duduk kalau capek. Bener tuh, Lek. Biar nanti hukuman kamu bisa ditambahin sama Bos Joko. Enak aja, kalian udah duduk-duduk, aku ditambah lagi hukumannya. Wahyu, seandainya aja aku jadi pemimpin upacara. Enak ya. Emang mau ngapain, Alek? Udah aku bilang, tegak gerak. Kan udah, gak hormat terus. Udah, nggak usah banyak bercanda. Yuk, kepala aku pusing. Aku mau pingsan nih. Tangkap dong. Enggak. Aduh. Pingsan aja sendiri. Kamu kalau temennya pingsan itu ditolong, bukan dilepasin gitu. Nih si Dani, Dan. Tolong si Alek. Ya, kalau aku sih enggak yuk, kamu nolongin si Alek. Berat. Kemana sih Pak Joko ini? Gak keluar. Dari tadi kita udah hampir setengah jam nih dihukum seperti ini. Alek, udah jangan main-main. Capek. Iya, Enggak, Pak. Bos. Enggak Wahyu, gak capek. Laki-laki kok lemah. Ya udah. Siap, gerak. Hormat, gerak. Kok hormat lagi? Katanya agak capek. Oh ya, tadi siapa yang bolongin celanaku? Dani, Bos. Dan itu. Maaf, Bos. Kalian gimana sih? Disuruh menyetrika aja udah agak becus. Ya, maaf, Bos. Tadi saya disuruh buat mie, Bos, sama si Alek. Ya terpaksa deh. Setrikaannya belum saya cabut, Bos. Lapar bos. Kalian di sini udah punya pembantu pribadi. Oh ya, Alek, gak usah nyuruh Dani. Dia masih punya tugas lain. Siap. Ya udah. 1 jam lagi kalian turun. Aduh. Dan untuk hukumannya, ya aku tambah. Biasanya 30 menit, jadi 1 jam aja. Bukan cuma 30 menit, ditambah 3 lagi tuh, 30 menit lagi. Kita udah capek nih, Bos. Iya, Bos. Ya, aku begini, biar kalian tuh becus, dikasih tugas. Ya bos, maaf. Ya sudah. Untuk rencana selanjutnya kalian kan udah tahu. Sekarang aku harus terpaksa pinjam sama si Adul nih celana. Kalian gimana sih? Ya udah, kalau gitu aku mau pergi dulu. Ya Siap, Bos. Bos. Stop, berhenti di sini. Stop. Motornya kamu kepinggirin dulu. Han, kamu sama siapa? Sama teman aku. Oh, dia teman kamu. Ya, dia teman aku. Maaf sebelumnya.
Kamu cacat? Iya, Van. Ya maaf ya, aku gak tahu soalnya kan kita juga baru pertama kali ketemu. Iya, aku memaklumi kok. Terus teman kamu nggak disuruh pulang? Oh, gak perlu, biarin dia di situ aja. Soalnya aku cuma sebentar, gak bisa lama-lama karena ada urusan. Apa? Kamu bilang kamu cuma sebentar? Ya emangnya kenapa, ada yang salah? Ya gak ada sih. Soalnya semalam kamu bilang mau ajak aku makan. Maaf ya, hari ini aku gak jadi ajak kamu makan. Jadi lain kali aja ya kita makannya. Ya udah, nggak masalah. Kamu kesini sama siapa? Sendiri aja? Iya, aku kesini sendirian. Gini Jok, ada yang mau aku omongin sama kamu, biar kita juga tidak berlama-lama di sini. Sebenarnya aku tuh gak bisa lanjutin hubungan ini sama kamu. Kenapa, Van? Kamu ngomong seperti itu? Apa karena aku cacat? Bukan karena itu, bukan karena aku gak bisa nerima kamu apa adanya. Aku bisa kok nerima kamu, cuma ada masalah lain yang harus aku selesaikan. Aku juga gak bisa kan menentang keputusan orang tua aku. Aku bisa kok nerima kamu. Kamu udah baik sama aku selama ini. Kamu juga selalu pengertian sama aku. Kamu bikin aku nyaman. Tapi kan ini juga keputusan orang tua aku. Jadi aku juga gak bisa nolak. Oh, maksud kamu sekarang kamu itu dijodohkan dengan orang lain. Kenapa kamu baru ngomong, Van? Ya ini juga baru diberitahu sama orang tua aku. Kan aku juga shock tuh mendengar keputusan orang tua aku. Jadi mau gak mau aku harus nerima keputusan orang tua aku. Ya udah, Devan. Jika ini yang terbaik, aku gak masalah kok. Dan aku doain semoga kamu ini bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang. Ya makasih Jok. Aku harap kamu bisa menerima keputusan aku dan orang tua aku. Iya, Van. Kamu datang dengan baik-baik dan pergi juga dengan baik-baik. Jadi aku harus menerima. Dan aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Ya aku makasih Jok sama kamu. Jadi gak enak nih aku sama kamu. Udah, Van, gak masalah. Keputusan kamu udah aku terima. Ya udah, silakan kalau mau pergi. Terus kamu gimana? Kamu baliknya sama siapa? Kalau soal pulang, gampang. Bentar lagi aku udah ada yang jemput. Ya udah deh kalau gitu. Semoga kamu cepat sembuh, kamu semangat ya. Dan juga ada wanita yang lebih baik dari aku yang bisa nerima kamu apa adanya. Iya, Van. Hati-hati pulangnya. Iya Jok, maaf ya aku gak bisa nemenin kamu. Iya. Aku pamit dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah. Mungkin sekarang aku belum beruntung bisa dapetin Fani. Ya udah deh, gak masalah. Aku hargai semua keputusan Fani. Mungkin ini yang terbaik. Semoga aja sebentar lagi Intan bisa menerima aku. Amin. Ya udah deh, kalau gitu aku lanjut ketemu sama Intan. Intan, sini. Oh ya, kamu jalan kaki? Intan, aku tuh mulai dari tadi nungguin kamu di sini. Aku kira kamu gak bakal datang. Ternyata kamu udah datang sekarang. Joko, Iya bener. Kok bisa gak kenal sih? Kita kan udah sering video call, udah Iya. sering chattingan. emang sih, tapi pertama kali ketemu aku langsung kaget aja gitu sama kamu. Apa yang membuat kamu kaget? Iya, kenapa langsung ketemu sama kamu? Kamu malah pakai kursi roda. Aku kira kamu bakalan naik mobil. Aduh, kalau
kayak gini sih aku nggak bakalan mau sama kamu dari dulu. Intan, aku ceritakan tentang kronologi yang sebenarnya. Sebenarnya aku tuh bisa jalan, bisa berlari, dan juga bisa berlompat seperti orang-orang normal pada umumnya. Tapi kebetulan waktu itu aku mengalami kecelakaan, jatuh dari tangga. Akhirnya dokter memvonis aku kalau aku ini cacat. Berarti seumur hidup kamu nggak bisa jalan? Aduh. Iya Intan. Kamu tahu ya, aku dari rumah, aku udah dandan cantik, dan sekarang aku ketemu kamu malah kamu kayak gini. Sia-sia banget deh. Intan, kamu kok ngomong seperti itu sih? Oh ya Intan, aku ini sekarang lagi cari pasangan hidup yang bisa menerima aku apa adanya dan terus bisa ngerawat aku. Denger baik-baik ya. Lagian mana ada perempuan yang mau sama kamu? Lagian pasangan kayak kamu tuh nggak bakalan ada gunanya karena kamu itu udah nggak kerja. Aku masih bisa kerja Intan. Kerja apaan? Iya. Kerja tidur, makan di rumah. Enak aja. Aku itu gak mau ya punya calon suami kayak kamu, gak guna. Gini Intan, aku kasih solusi terbaik buat kamu. Gimana kalau nanti kita nikah, kamu yang kerja, aku yang mengerjakan pekerjaan di rumah. Jadi aku bisa di rumah santai-santai. Enak aja kamu ya kalau ngomong. Yang wajib itu laki-laki bukan perempuan. Waduh Intan, kamu kok jadi seperti ini sih? Aku gak nyangka banget. Padahal aku kira kamu itu orang baik. Aku bakalan baik, tapi sama orang kaya, bukan kayak kamu. Dan aku juga gak nyangka aja sih sama kamu. Ketemuan pertama malah kamu cacat kayak gini. Aku mau gak banget ya mau ketemuan sama kamu. Mending aku ketemuan sama ya yang punya istri lah gitu. Daripada kamu ntar aku hidup sama kamu pas-pasan. Miris banget deh. Ternyata omongan kamu jahat banget ya. Aku gak nyangka kamu itu hanya manis di handphone aja. Kenapa? Aku juga gak bakal nyangka lah, karena aku ketemuan sama orang cacat kayak kamu. Udah Intan, gak usah bahas tentang masalah kekurangan aku. Aku sadar kok kalau aku ini orang gak berguna. Ya emang, bagus deh kalau kamu sadar. Lagian mana ada perempuan yang mau sama kamu. Kalau aku sih banyak ya laki-laki yang nempel sama aku. Oh gitu. Iya. Dasar cowok gak guna. Ya udah, aku mau pergi aja. Ya udah, silakan. Urusan kita udah selesai. Ya udah. Oh ya, jangan lupa hapus nomor handphone aku. Jelas, aku nggak mau ya ketemu lagi sama orang cacat kayak kamu. Bye. Ketemu sama Intan malah tambah parah. Harapan aku tinggal satu, Dea. Semoga aja Dea tidak seperti Intan. Fani baik, tapi malah dijodohin sama orang lain. Terus Intan cantik, malah jahat. Tambah pusing nih aku. Ayo, lagi berapa menit nih kita turun tangannya? Waduh, udah pas nih, Lek. Pas. Aduh, capek Wahyu. Bukan cuman kamu aja yang capek. Aku yang gak ikut apa-apa juga kena imbasnya nih. Ikutan capek. Enak aja gak ikut apa-apa. Kalian berdua tuh. Kalian udah tahu rencana Bos Joko gimana? Kalau aku sih nggak tahu, Lek. Ya sama Lek, aku gak tahu juga. Waduh, kalian bener-bener ya. Makanya kalau dijelasin sama Bos Joko itu dengerin. Jangan cuma ngelihat mulutnya Bos Joko ngomel gini. Dengerin. Biar aku kasih tahu ya. Bos Joko itu tadi katanya minta susul.
Gimana? Kalian udah siap? Wah, siap. Siap. Ya sudah kalau gitu kita susul Bos Joko, terus kita berlagak seperti bodyguard, seperti pembunuh bayaran gitu, tegap. Coba. Siap. Badan tegap. Mana matamu? Ini mataku. Matamu. Ini mataku. Ya udah, berangkat. Yuk. Yuk. Aduh, aku mau ketemuan tapi nggak ada persiapan sama sekali. Pulang kerja langsung ke sini. Semoga aja dia nggak kecewa sama penampilan aku. Ini baju kan biasa banget. Duh, malah aku nih yang minder. Tapi dia belum datang sampai jam segini. Coba aku telepon aja deh. Siapa tahu masih bisa dihubungin. Namanya malah nggak aktif. Duh, jangan sampai dia lupa nih kalau mau ketemu sama aku. Aku udah di tempat ya. Aduh, aku chat malah centang satu. Gimana sih Joko? Joko. Niat ketemuan gak sih? Dea, Ini dia orangnya. bantuin aku dong. Oh iya. Udah cukup di sini aja. Oh ya Dea, barusan aku tuh masih numpang kamar mandi di sini. Aku udah tadi ada di sini. Ini beneran kamu? Iya Dea, ini beneran aku. Kenapa? Kamu kaget ya? Iya Joko, aku kaget. Maaf ya, aku shock barusan langsung nanya kayak gitu. Maaf ya, udah buat kamu shock karena kondisi aku. Kenapa kamu gak cerita sama aku dari awal? Iya, maaf. Aku belum bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kayak gini kan, aku ngerasa bersalah banget gak jemput kamu di rumah. Kamu kesini sendirian kan? Tadi aku diantar sama tukang ojek. Nanti pulangnya aku minta jemput. Tapi kamu mau kan ajak aku jalan-jalan? Boleh. Emangnya kamu pengen kemana? Nggak jauh kok, cuma jalan-jalan di sekitar sini aja. Ya udah, biar aku bantuin kamu ya. Tunggu dulu deh. Masa iya sih langsung jalan-jalan? Kita ngobrol sebentar dulu di sini. Aku tuh pengen tanya sesuatu ke kamu. Aku pikir ada apa. Ya udah silakan, mau tanya apa? Dea, kamu itu wanita sempurna. Kamu bisa jalan, bisa lari, terus bisa melakukan aktivitas seperti orang normal. Sedangkan aku ini laki-laki cacat ya. Terus, maksud kamu tanya kayak gitu? Aku tuh pengen kamu itu menjadi wanita yang bisa ngerawat aku. Kalau itu, aku mau kok Joko. Beneran? Iya bener. Asal kamu tetap baik kayak gini ya, dan tetap sopan sama aku. Pasti deh. Aku pasti mau jaga kamu, terus baik sama kamu juga. Tapi kamu mau kan menerima aku apa adanya? Joko, aku udah pernah menerima cowok cacat. Bahkan cowok aku dulu buta. Aku ngerawat dia dan aku sangat mencintai dia. Tapi sayangnya dia udah meninggal dunia.
Aku harap kamu itu bisa menerima aku deh. Yang jelas aku bakalan ngerawat kamu dan aku bakalan menyayangi kamu sepenuh hati aku. Alhamdulillah. Jawaban kamu membuat aku lega. Aku tidak nyangka sekarang aku bertemu dengan wanita yang benar-benar tulus menerima aku. Iya, kamu tenang aja. Aku gak bakalan ninggalin kamu kok. Apapun keadaan kamu, aku bakalan selalu ada di samping kamu. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata engkau telah menjawab semua doa-doa hambamu ini. Joko, kamu harus jadi laki-laki yang kuat. Tenang aja, ada aku kok di samping kamu. Iya deh. Kamu akan selalu menjadi semangat aku. Iya, Doain juga semoga aku cepat sembuh. pasti kok aku bakalan nemenin kamu sampai kamu sembuh. Ya udah deh, kalau gitu kita mau pergi nih. Ayo. Yuk. Udah. Ya. Siapa nih? Intan, kamu kemana jalan kaki? Oh, aku mau ke rumah teman aku. Oh, ke rumah teman kamu. Oh, pantesan. Gini aja, gimana kalau kamu ikut aku? Wahyu. Apaan sih, Lek? Enggak usah. Enggak apa-apa kok. Ini mobil kamu. Jadi gini, udah deh. Sekarang itu nggak usah bahas mobil. Kamu ikut aku aja. Apaan sih Wahyu? Udah, kamu diem aja, Lek. Aku ini udah punya rencana. Udah diem, gak usah ikut-ikut. Emangnya mau kemana? Kamu itu bakalan aku kenalin sama bos aku. Dia orangnya tajir, banyak uangnya. Udah, pokoknya kamu nurut aja sama aku. Wahyu. Iya, udah kalau gitu. Aku mau sih. Ya udah, aku ikut kamu aja. Ya kalau masalah temen aku gampang deh. Makanya, ya udah, yuk. Wahyu, Ya udah, yuk. apaan sih? Udah, kamu diem aja, Lek. Nggak usah ikut-ikut. Kalian berdua di belakang ya. Aku di depan sama Sintan. Udah cepat. Yuk. Yaudah, yuk. Dea, kamu orangnya seru banget ya. Aku tuh seneng banget. Kamu tuh kelihatannya sabar. Nemenin aku sambil dorongin aku pakai kursi roda. Waduh, aku jadi gak nyangka. Kamu bisa aja. Padahal aku iya cuma dorong aja sambil cerita. Iya, tapi ekspresi kamu itu beda banget. Kamu kelihatannya menikmati dan juga bahagia. Ya, emang aku bahagia banget. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya mulai dari kemarin-kemarin aku tuh sedih banget karena kondisi aku. Setelah kehadiran kamu, rasanya aku bahagia dan aku tidak mau sedih lagi. Alhamdulillah, pasti aku akan selalu buat kamu bahagia. Ya, makasih ya. Ya. Ya, semoga aja kita selamanya bisa terus-terusan saling membahagiakan. Amin. Aku juga berharap seperti itu. Siapa ini? Udah, kamu tetap tenang. Assalamualaikum, Bos Joko. Assalamualaikum bos. Ya. Udah sini. Kayaknya ada yang aneh nih. Iya nih bos, si Wahyu ngajakin temennya tuh. Bentar.
si Cacat ini ngapain di sini? Cacat. Yang sopan kalau ngomong. Tunggu. Dia Tunggu emang sebentar. cacat. Intan, kamu itu dijaga omongannya. Dia itu bos aku, yang aku mau kenalin sama kamu. Alek, coba jelasin. Kenapa wanita ini ada di sini? Tadi di perjalanan Wahyu berhenti mendadak bos. Dan mengajak wanita ini. Katanya sih mau dikenalin sama Bos Joko. Tadi saya sudah bilang kalau kita buru-buru. Wahyu, sekarang aku itu udah punya calon. Nih. Ya syukur deh kalau udah punya calon. Lagian siapa juga sih yang mau sama kamu? Intan. Kok kamu bisa jalan? Kamu kalau ngomong hati-hati ya. Mentang-mentang tadi aku cacat, dihina sama kamu. Ya aku nggak tahu kalau kenyataannya kamu bisa jalan kayak gini. Wahyu, sini. Siapa bos? Ini teman kamu. Iya bos, dia itu teman saya. Rencana mau kenalin sama bos. Kamu ada-ada aja. Intan. Aku tuh bisa membeli mulut kamu. Soal tadi aku minta maaf ya, Joko. Itu aku nggak tahu kalau akhirnya kamu bisa jalan. Kamu emangnya ngeprank aku atau gimana sih? Oh ya. Sekarang aku udah punya wanita pilihan. Nih, namanya Dea. Oh ya. Dia itu wanita baik, udah menerima aku apa adanya juga. Gak seperti kamu. Maaf ya Joko, aku itu tadi cuman acting. Emangnya ini film? Pakai acting segala. Wahyu. Punya temen kok malah seperti ini. Maafin saya bos, saya juga nggak tahu. Intan, aku bisa aja nikahin kamu besok. Asalkan kamu itu wanita baik-baik. Tapi maaf gak jadi. Lebih baik aku nih nikah sama dia. Dia orangnya baik, tulus. Terus dia sudah membuat aku tersenyum. Aku juga tulus kok. Dan aku juga baik kok. Ya, cuman kita baru pertama kali aja, nggak akrab. Jadinya ya aku kayak gitu sama kamu tadi. Halah, omongan kamu itu basi, tidak pantas dipercaya. Ya udah. Gimana kalau kita party? Kita rayakan hari jadian aku sama dia. Waduh, itu bos. Yaudah yuk, kita pergi. Yaudah yuk. Bentar. Aku mau dianterin sama siapa? Oh. Aku ikut juga dong. Oh, tunggu dulu. Kamu mau pulang? Iyalah. Ya udah, Alek. Anterin. Duduk. Ngapain?